Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la yuqimu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadratin sunnah taslim hadratin abudin hadratin syekh hadratin hadratin syekh Muhammad sallallahu al-Madani hadratin syekh Abdullah bin Dirima hadratin syekh Faisal Anwar bin Ismail al-Banjiri hadratin syekh Muhammad bin al-Banjiri masyaallah ومعلمين وزوجتهم وذريتهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجات من الجنة ويقون بأسرار والنار يقول من بدين ودنيا أخرى لحضرة أبينا وأمنا ولأمنا ولأماتنا ولخالنا ولخلاتنا ولأجدادنا ولجدتنا ولأبي بلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجات من الجنة وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت الإسلام بلا محنة ولا امتحان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin. Kemarin sampai halaman 145. Dan maka hadal kursi itu adalah bisa insi. Hadal kursi dan bisa insi. Kedua-duanya ini adalah tempat berhentinya perjalanan hati seseorang. Dan hadal kursi itu artinya hadal Allah, dan bisa insi jinak hati ini adalah perhentian atau stop atau sampai kepada Allah sudah hatinya, dan kepada waktu dan berjalan kepada kehendak, maka tatkala sampai ia kepada martabat yang sudah tinggi tadi ia kepada hadrat kursi. Apabila hadrat kursi maka orang itu bisa insi. Apabila ini sudah di hatinya yang tenang, sudah balasi, sudah kawal keluar dunia dari hatinya, maka orang itu kena dianggap oleh Allah hatinya itu ke di dalam hatinya, intinya seolah-olah di hadrat Allah aja lagi, walaupun awalnya di dunia. Wa bisa insi, dan ini itu di hatinya ini kadang lepas lawan Allah ingatannya, dan itulah martabat yang tinggi. Maka dihadapkanlah pada segala anwa'ul karamah. Apabila sudah sampai hati orang tadi pada hadrat kursi dan pada hadrat bisa insi, dua ini, maka Allah membukakan karamat atau kemuliaan lawan kurang nang hatinya sudah terduduk ke hadratul kursi. Tapi sebelum ke hadratul kursi, orang itu harus melewati 3 syarat. Syaratnya 3 itu pun bisa sampai 50 tahun. Kan kemarin syarat pertama ia tahu bahwasanya seluruh urusan itu, urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama itu di bawah kuasa Allah. Nah, kedua, inya tahu bahwasanya rezeki, atau yang kedua inya mengetahui bahwasanya dunia itu adalah tempat duka cita dan tempat panah, lalu hatinya kada berpegang di situ. Yang ketiga, masalah akhirat inya lebih berbahagia, lebih senang ketimbang gawian urusan dunia. Itu pun 40 tahun, di bawah bimbingan seorang guru. Gurunya tuh ada, murid yang dibimbingi alim, menguasai ilmu alat, menguasai ilmu hadis, hafal,
hadis tahu, tafsir tahu, apa belajarnya perkataan si murid tadi. Seluruh keilmuan Islam pelajari, dari tarikh, sejarah Islam, pelajaran Nabi Mu'alaf, Nahu, Sorot dan lain sebagainya, fikih, usul fikih, hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, mantik, balaghah, badi dan bayan. Habis belajar. Lalu kalau sudah habisnya itu hanya ingin mengambil jalan suluk. Mengambil jalan suluk ini gurunya ada dan di bawah bimbingan si guru. Gurunya ada dan di bawah bimbingan gurunya dia 50 tahun itu pun belum muncul. Bahasa Arabnya macam apa? Seorang pikir kada mau menguasai, ada ulama Islam kada mau menguasai ilmu hadis, kada tahu tafsir, kada tahu Al-Quran, kada tahu ulumul Quran, kada tahu masalah apa, mencari mursyid, seorang guru mursyid atau wakil seorang menolak. Nang sudah lengkap ilmunya aja, lengkap sudah. Lalu berpindah kepada jalan suluk. Guru bilangnya, gurunya yang ada dan di bawah bimbingan gurunya 40-50 tahun belum tentu tembus. Di bawah bimbingan gurunya tak. Belum lagi ini mengambil syarat pertama, meyakini urusan-urusan itu kesemuanya dari Allah, di bawah kuasa Allah. Yang kedua, ini tahu dunia ini adalah tempat duka cita, lalu hatinya kada berpegang di situ, awaknya aja nampak ikut di dunia awaknya aja, tapi hatinya kada masuk di situ. Ada kita berudu aja, dunia masuk sudah, kunci kendaraan lah, angsuran duit lah, angkat takbir belang dalam sembahyang, dari tujuan ingatan macam-macam anak bini lah apa dalam sembahyang. Dan kita tak baca wirid pulang kayak itu juga, la ilaha illallah wa la syarika lah, ingatan lain. Nang di bawah soal bimbingan gurunya tuh ada gurunya nama bimbing 40 tahun belum masuk. Lalu menjelaskan apabila nikmat menceritakan orang yang sudah duduk di makam salib. Lalu orang yang makam salib tadi ujung-ujungnya karena apabila 3 syarat itu digawinya sudah, lalu Allah memberi di dalam hatinya hadrat qudsi. Lalu hatinya itu merasa seolah-olah di hatinya kamana aja seolah-olah Allah dihadap barang rasanya. Dan pulang orang yang sudah dibukakan oleh Allah dari salib ini pulang bisa hatinya itu jinak karena lawan Allah. Saking jinaknya lawan Allah, memalingkan muha ke kanan ke kiri aja kada wani. Padahal Allahnya kada kelihatan mata, tapi bagi orang yang sudah digaris oleh Allah hadrat qudsi ini hatinya melihat. Apabila sudah diberi oleh Allah orang itu hadrat qudsi dan misatul insi, disitulah Allah Ta'ala membukakan lawan orang tadi macam-macam kemuliaan. Diberi Tuhan kemuliaan di situ keramat, tapi mana pendapatan keramat ini dari yang alimban ikam terhadap motif nior kemudian nior
belajar naik niur, mana belajar naik kan belajar lah. Selain pada belajar naik pulang, ketinggian niur, batang niur itu belum berapa tingginya. Saya itu pulang ikam naikin, belum lagi di atas niur itu kena pulang ada semut kerangga, ada samut rang-rang, ada samut hirang masuk. Tapi kita lihat kucing kan belum tak putik buahnya lah, belum lagi mutik niur sudah macam mah. Apabila sudah sampai ke atas, sampai ke pelapah niur, ada kawan jual sama mutik. Begana dulu di pelapah, duduk dulu di pelapah niur, menghilangkan kuyuk. Anjar mamutik buah, kan kuyuk apa? Itu niurnya, batang niurnya ada. Ujiannya macam-macam. Kayak itu juga orang hendak ngambil dalam suluk ini. Hanya kalau memutik buah niur itu belum tentu mau diputik. Ada niur yang di atas itu lah. Nang tua karing ada bajunya, ada dua tuh. Naik kuyuk sampai ke atas niurnya kadang nambah banyu, kada banyu kan kuyuk kan apa sudah kuyuk kan bajuang ya kada baju kan nasib salah nasib aja lagi nanti. Ada niur anom tadi banyunya ada dipulas ukur katanya pecah masalah menurunnya niurin banyunya kada dalam berarti gagal tinggal uyuhnya aja tak naik niur ikut samut tinggi membuang waktu macam-macam terbuang tak akhirnya enggak. Kalau orang sudah diberi oleh Allah makamnya Hadratul Qudsi dan bisa bergensi ini dihadapkan oleh Allah orang itu karena macam-macam perkara. Dan inilah yang dinamai dengan kata si musannif mafatihahu atau mafatih pembuka dibuka, dan muwajahati dan mutalaati dan musyahadati dan muhadasati dan mujalasah. Dan adalah hujasrin yang dimaksud dengan kata si pengarang kitab mafatih, kata mafatih atau kata yang artinya membuka, yaitu barang yang datang atas hati kurang nang suluk panginya, atas hatinya terkala hilang segala penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit dalam hati ini orang saleh itu kadang-kala orang itu masuk kepada jalan saleh ini artinya orang yang menuju hadirat Allah atau jalan akhirat. Kadang-kala ini menuju kepada Allah apabila 3 syarat belum tegawi. Syarat pertama kemarin hatinya yakin bahwasanya seluruh urusan dunia akhirat, urusan agama itu semuanya di bawah kuasa Allah. Ada kuasa seorang ada. Yang kedua syaratnya orang salih tadi, inya mengetahui bahwasanya dunia ini tempat duka cita dan akhirat tempat kekal. Jadi hatinya ini memalingi dunia dan hatinya menghadap lawan Allah walaupun awaknya di dunia awaknya pegawai dunia tapi hatinya kada itu kada masuk. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, apabila urusan akhirat ini senang gembira
Tapi kalau urusan dunia mengolernya ada kita urusan dunia nomor satu. Tuh, urusan akhirat kena tidak syaratnya tuh hanya ingin mengambil salib betul kan enggak salib ini diamal salib ini hatinya itu jalan diamalakannya 24 jam itu gurunya pulang ada lawas jadi si murid tergantung si orang mampu guru tadi. Yang apabila dari awal hatinya ini kan ada lawan Allah, kada yakin seluruh urusan itu lawan Allah, lalu akhirnya menuhankan diri sendiri, lalu nak apa-apa tuh seolah-olah aku nang kuat, aku nang bisa, kada ada nang iya karena budu wa iya karena stain, kada ada nang Bismillahirrahmanirrahim ya Allah bantu aku, kada ada, ingat saja kada, nah itu Pak. Orang yang hendak salih itu apa-apa wajib ingat bersandar dulu dalam Allah. Ngaramnya orang salih ini jadi hamba. Nah apa-apa aja berdoa mintanya dalam Allah. Ada kita dari awal meyakini kita nang kawan. Lalu ada meminta lagi lawan Allah. Allah nak turun ke tanah, turun sudah, naik deh. Kada meminta. Ada orang meminta Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah turun pada rumah. Naik ke dalam rumah pulang Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ada ingatan lawan Allah dan ada bacaan di montong. Ingatan ada, bacaan ada, itu artinya kita bersandar lawan nang diingat dan bersandar kepada nang dibaca. Berarti kita minta bantu, berarti kita hamba. Namun jika kada tahu, kada ingat atau dibaca, turun pada rumah, naik pada rumah, walaupun rumah hikam itu kada kau jadi salih minta, kada kau masuk salih. Kenapa kira masuk rasa seorang terus orang salih itu syarat pertama kepada seluruh urusan dunia, hanya bagaimana hari ini urusan agamanya, urusan akhiratnya, hanya beribadah apapun dan urusan agamanya, ini hatinya yakin itu semuanya di bawah kuasa Allah. Allah bukan kuasanya, bukan kuasa diri sendiri. Nah kedua pula syaratnya inya meyakini bahwasanya dunia ini tempat duka cita. Jadi hatinya kada mau menghayal masalah dunia, kada mau hatinya dunia, kada mau. Nah dihayalakannya akan Allah aja atau urusan akhirat. Maka kada mau guling, ambil bodok, bayang 2 rakaat, atau ada guling yo mata bertasbih apa kan dibaca, atau ada guling yo mata bodok baca Quran. Ini kata kalian guling tapi dunia dihayal, yang hanya dihayal terjadi gugur duitnya. Inilah nak kada kawa maulah salih hayalannya sesuatu nang melanggar syarat. Syarat yang kedua bahwasanya dia tahu dunia ini tempat duka cita dan akhirat tempat kekal. Lalu hatinya ini berbalik dari mengurangi dunia, hatinya bukan awaknya, hatinya. Kalau awak tetap di dunia, awak bisa makan bagawe nentang, tapi turun naik bagawe yang itu nah wajib ingat dan wajib meminta berdoa itu meminta. Anak saleh itu syaratnya. Ini turun pada rumah dah naik turun naik, kada ingat dengan Tuhan, berdoa aja kada.
rumah bismillahirrahmanirrahim taqabbalallah dijual. Maka tadi syarat orang saleh itu ingin meyakini dan mengetahui bahwasanya seluruh urusan dunia, gawe dunia maksudnya tak urusan akhirat ibadah artinya urusan agama kesemuanya ini atas bantuan tuh. Nah itu namun di dalam hati kada kawa ingat dan kada kawa membaca. Nah untuk berarti kada kawa masuk kepada saleh itu dah. Dan orang saleh ini apabila sampai kepada hadirat Allah dan kepada mapati ini, yaitu barang yang datang atas hatinya terkala hilang segala ilat atau alasan. Ilat ini penyakit hati tadi ya, nama kita tadi itu dunia mau terinding hati dalam hati makanya nama hayal tasbih kata baca Al-Quran kita kata supaya sunat kita tegak. Apa jadinya dihayal dunia, jangan yang dihayal tuh jadi kada apa ada uyur mahayal, banyak yang mahayal aja mahayal kan jadi apa-apa juga. Itulah maka itu ceritanya tak. Dan dibukakan oleh Allah mafatih dan mawajih dan mutawa'ah dan musyahadah dan menjelaskan dan adalah mafatih itu yang datang atas hati orang yang sudah hatinya itu kada menghadap dunia. Nah, orang yang hatinya toh kada menghadap dunia walaupun gawiannya dunia turun pada rumah pegawai ngawa ini turun pegawai pada rumah nak turun kan ingat wajib tadi seluruh apa aja urusan dunia akhirat agama wajib ingat lawan Allah. Kenapa jadi wajib ingat? Karena seluruh gawian ini tadi, seluruh perkara ini di bawah bantuan Tuhan. Turun pegawai, nah turun kayak para Rasulullah batas kanan berhulu jelas turun pada rumah batas kanan baca dulu hanya untuk turun ingat dulu ini anak pegawai urusan dunia nak turun pada rumah berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena apa doanya lagi dan sebelum membaca ingat dulu artinya aku dibantu Tuhan Tuhan dalam ingatan hanya pada doa hanya batas kanan turun sebagaimana Rasulullah mengajar dari sudah yang penting dulu pertama barang dulu kenapa hendak begawi seharian mau sampai masuk kantor masuk apa aja tuh berdoa pulang dulu setiap kali masuk karena pulingnya pulang begawi naik ke rumah sebelum batas kanan berdoa pulang tak berdoa pulang ingat dulu hanya berdoa urusan kan tadi itu kalau urusan dunia aja wajib tahu dan yakin kesemuanya adalah di bawah kuasa Allah. Pun Allah yang kuasa berarti kita wajib namin kesadaran ke sana bukannya seorang mengetawa ya nangkar tahu aturan pegawai naik pegawai bayang itu juga kan urusan akhirat, urusan agama, urusan agama ibadah walaupun dunia juga gawe dunia ibadah wajib selalu kesemuanya adalah di bawah kuasa Allah. Tuhan nama kuasa jangan seorang minta lawan Allah. Nah itu orang saleh. Jadi orang saleh itu urusan dunia aja urusan akhirat, urusan agama, tiga-tiganya ini yakin hatinya kesemuanya itu di bawah kuasa Allah. Turun dari rumah hendak ke majelis, hendak ke masjid, berdoanya dari rumah.
turun dari rumah hendak bergawin berdoa, ingat dulunya lawan Allah bahwasanya ini gawin aku nama gawin dunia ini di bawah kuasa Allah, hanya Tuhan yang kuasa aku ini lama, karena aku lama lalu aku minta supaya dibantu, hanya berdoa, hanya turun. Dapatkah karena jadi lagi gawin dunia tak naik ke rumah pulang kayak itu pulang kan gawin dunia kalau tak gawin ibadah berwudu sembahyang kayak itu juga minta juga. Nah ini orang saleh, jadi orang saleh ini di atas pada orang alim sudah. Kalau orang alim belum tentu saleh, karena orang saleh ini di atas kedudukannya dari orang alim. Kalau orang alim nyaman aja, nah kayak kamu asalnya kada tahu belajar lalu jadi tempe alim ngarannya situ baca Al-Quran kada bisa salah terus hurufnya ini salah terus, belajar lawan ahlinya lalu dicoba oleh ahlinya, nah turuti kayak ini bacanya buka untuk ini kawas orang menuruti berarti alim. Kalau sudah tahu aja kan bukannya, tapi kalau tagak belum gawe. Makanya orang saleh ini di atas orang alim. Kalau orang alim banyak aja sampai di mana aja orang alim banyak, tapi orang alim itu tahu lah nantinya ada tahu karena belajar lalu jadi tahu alim maknanya, tapi belum tentu saleh ini uyuh lagi. Kalau alim itu kayak kan belajar baca Al-Quran, ada bisa baca Al-Quran, belajar huruf kalau tahu di huruf, lalu ikan masanya kada tahu ibu tahu ini huruf alif membacanya di sini, ini huruf ba di sini membacanya ini tahu oleh kan, walaupun belum wujud mau anunya nih pengamalannya tuh alim sudah, alim di bidang belajar huruf aja sebutin barang dulu alim belajar pelambok enduk bisa ada gurunya alim di bidang dua sudah mbah yang pulang belajar ujar gurunya bujur aja jadi ubah lagi tiga sudah ilmu alim sudah ada tiga ilmu puasa pulang belajar tahu nama sahaka nama batalakan tahunya baru buting ilmu alim sudah cuma 4 buting aja ilmunya alimnya. Nah itu bangun dulu tahu kalau saleh ini uyuh mana alim syarat orang saleh ini alim dong, bukan ada alim kayak apa alim sudah alim tahu nih lalu mengamalkan karena salih katanya salih ini diamalkan sambil dilatih. Inya seorang malah melatih dilatih itu pangah. Nah kayak kamu tuh mau unjun kayak apa, nah kamu unjun pak padahal iwak banyak di pasar kadang ngalih dokar, tapi kenapa kamu unjun nanti cari itu nah krojoknya aja orang mau unjun itu nah kada dapat jual di pasar itu krojok di waktu aja kada ada. Lalu orang mau unjun lihat itu ada seninya tuh apa, nah konsentrasi tinggi melakukan wani kada bergerak samut mengikut nyamuk hibak karena ejenya fokus kepada iwak nama matuk kayak itu orang salih duduk aja apabila kada ingat ditampur apa aja yang kada ingat kawan Allah ditampur berdiri kada ingat doa Allah ditampur
Ini seorang malah hati. Si guru saleh itu sekadar memberi arah. Nama menjalankan seorang jual. Apabila orang terima di jalan saleh, 3 syarat itu digawinya sampai beberapa tahun lawasnya mengamalkan 3 syaratnya. Ada 60-an tahun, ada 60 tahun sambil lihat latih karena kawa sejam, 2 jam, karena kawa 2 jam dalam sembahyang barang kawa ingat ada ingatan dunia ingatan apa kan ada sejam, 2 jam, ada 10 menit barang dalam sembahyang barang kan jangan masuk yang lain harus lagi dipikirkan dunianya apa pokoknya rezeki seorang ada aja sudah itu aja. Apabila seorang hidup masih ada aja rezeki, apabila orang mati berarti rezekinya itu aja. Masalah dunia ini kalau saya apa pikir deh. Wa qul dabatul bil ardi illa Allah rizquha. Seluruh makhluk yang hidup melata, termasuk kita, itu sudah ditulis Tuhan rezekinya. Yang ini gawiannya manu galam di sini rezekinya. Ini jadi tukang sini rezekinya. Yang ini kan senggawian dulahkan Tuhan gawian kan senggawian masuk kan ini kan senggawian kalau ada kerjaan deh mau kurang datang pupuan buat piko pika makonan bagawi buat sampah ayo ya ada jadi di situ ada betawi batu kamang ada bisa menyemen ada bisa soalnya jadi tukang alatnya ada lengkap kepang rumah orang kayak itu loh Bapak. Nah, kayak itu Tuhan tuh Bapak. Ya Tuhan tuh. Makanya jadi orang saleh itu disuruh keyakinan pertama lawan Allah. Keyakinan pertama orang saleh tadi. Keyakinan pertama orang saleh itu urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, semuanya itu di bawah kuasa Allah. Bukan kuasa kita. Kita disuruh karena kuasa Allah, kita disuruh ingat lawan Allah. Timbang ingat disuruh minta atau berdoa. Dalilnya iya karena kudu wa iya karena sedang minta tolong. Iya karena kudu disuruh ingat. Nastahil berdoa banyak. Nah disitu kandungannya dilatih hari-hari siapa mampu paling kuyobanan dari wudu sampai sembahyang barang dari awal wudu sampai tuntung wudu sampai berdoa itu orang jangan masuk ingatan dunia dan timbulnya ada timbul begana dulu ada timbul umpamanya kata nombor semua hanya sekali semua timbul masalah dunia cok baju timbul ingat cok baju bandar di bawah bantal kalau pengen aja ada nambah apa kita cocok coba kayak wong kasap ada uji itu pak masalahnya timbul itu stop dulu walaupun sudah membasuh semua sekali hanya sekali timbul ingatan itu termasuk dunia ya kalau apabila benda-benda dunia yang adanya stop dulu minta ampun dulu stop dulu ya Allah hilang akan dunia yang timbul meminta juga lawan Allah minta hilangkan dunia nanti timbul ini tadi minta ya Allah hilangkan ingatan dunia kita tadi minta karena kita meminta lalu Tuhan hilang ingatan sambung pulang bodoh sambung pulang karena pulang ada aja pulang kata basuh tangan ingatan angsulan duit stop pulang jangan ditaruhkan minta ampun pulang ya Allah
minta ampun ulun hendak beribadah lawan dia nang ini nang timbul selain pada pian ini nang timbul minta ampun ulun astagfirullah minta ampun berdoa ya Allah hilangkan ingatan mina kan kita meminta Tuhan memberi kan disuruh jadi hamba nah hamba ini meminta terus hilang timbang hilang hanya terus akan kenapa timbul pulang kayak itu pulangnya untuk yang penting setiap timbulan seorang meminta untuk Tuhan sambil meminta stop dulu bagawe jangan tarusakan aja itu ngarannya ba'amal tapi dunia membini nah bukan Allah jadinya kena ya mau jadi bayang ulang kan seluruh urusan ada kalanya urusan dunia ada kalanya urusan akhirat ada kalanya urusan agama bayang makanya sebelum sembahyang itu diperiksa suci kada baju tapi wudu kada banyunya banyu apa mutlak kada alim kalau disuruh jadi orang alim dulu imbas sudah mental saran sembahyang digawe tahun ya suci badan suci tempat menghadap kiblat alim ulun hendak sembahyang sebelum angkat takbir berdoa macam-macam tukang dibaca itu sebelum takbir meminta lawan Tuhan supaya dalam ibadah itu jangan masuk waswis makam salih makanya apabila orang salih nih makam suluk deh salih atau suluk nih beribadahnya karena kayak kita ini mau dihadapan kita kayak kita juga ibadah cepat tapi mau di rumah sorongan lambat ya nak iya tuh pada waktu sorongan nak iya udah ada penumpang banyak itu minta tangguh itu lah kok nak iya tuh sorongan bayang sorongan bodoh sorongan manggawi ibadah apa itu ya nak iya tuh karena orang salih ini amaliyahnya pada waktu nyerongan ada waktu lawan guru itu mengambil ilmu aja mengambil pengarahan aja minta pengarahan mengamalkannya seorang di rumah seorang gak bisa orang bodoh bagaimana kada ingat kayak apa guru terima arah kan bayang pulang udah ada kemudian lawan orang nih lah saja biar bayang tuh jangan lambat amun nang sorongan di rumah hanya bela lawas lah kenapa? Karena akan di rumah nak iya melatih itu nak iya di sorongan di sini melatih minta tangguh lawas benar maka takbir usul fardu tapi calak setengah jam pada maka takbir juga apa aja kawan kajian aja apakah aku rumah amalkan nak iya di dan sorongan baca Quran nak saya itu sediru sorongan karena jenang dapat kawan orang saling itu menyorongan mangga melakukan itu menyorongan kayaknya bapak guru lawan gurunya itu sekadar ambil arahan aja nang melatih ini di rumah apalagi orang yang sudah duduk di makam alim naik kepada makam suluk sembahyangnya wudunya karena kayak kita ini apabila kada ingat ini stop dulu tapi nya manggawi seronganan di rumah di sini stop
pincang kiluan benar ini jago aja mau lewat pincang kubuannya alasan aja ini jadi alasan bodoh kesan anak malas kerasuk mang anak nangkis sana kayak itu banyak bicaranya itu. Nah iya tuh seorang hatan dulu kan belajar amal lah kan seorang amal kan. Nah iya itu hatan seorang nganan itu nah iya boleh ke rumah bodoh seorang melatih bila kali ingat oh itu nah iya udah ada penong banyak nih kayak orang gue nah cepat aduh nyanyinya di rumah bodoh ada sampai setengah ngajar kan bisa setengah merasuk kamu di tanah bumbung nangka ini ada kan kayak ini bodoh lawa semut pincak awan apa pulang ini awan. Nah iya tuh di nyorongan tuh dan iya menggawi di rumah yang sunat kena melatihnya nanti nah melatih supaya kawan ingat satu gawian aja ingat kawan Allah untung kamu kau melatih neng itu aja di rumah 10 tahun belum tentu sebuting rukun tuh kawan ingat. Nah iya tuh di mencolongan tuh nah iya udah tamu orang neng udah tamu Allah kayak ini beralasan tagak yang nggak stroke karena orang itu mah gawe piro kamu yang sudah di rumah itu terserah kok ada melihat lagi nah, hanya seorang itu melatih nah anggaran ujung-ujung ingat lawan Allah hanya Allah kamu udah penuh banyak nih karena kau kamu amalkan kecuali kamu sudah jadi makanya orang bahari itu nah karena mautnya tuntung mengaji tuntung sekolah tuntung mengaji hilang ada nangka gunung ada nangka perumahan sambil ke rumah sambil mengamalkan ilmu nanti umat itu nyorongan mengamalkan ilmu nang didapat ini tadi ke gunung kemana orang sudah masak lah ingat sudah kawan itu kan mengatakan itu ada yang sampai 30 tahun di perumahan ada yang betapa ada yang bejapis sudah jambut kayak ini ada yang rambut bau galung itu sudah jadi pun orang artinya tuh hanya soronganan kan ada penuh banyak kada hati ini kada mau lagi terbang kada mau lagi terbawa ikan mau senang kali duduk di tanah macam-macam kamu lihat tuh lah hati pasti kata orang melihat motor ya hati motor nah kalau begini lah kurang bahari buka tuntung sekolah lulusan Darussalam lulusan mana buka ada ke gunung ada ke hutan sambil pakabun di hutan sambil ke rumah dari 10 tahun 20 tahun 15 tahun sampai akhirnya dapat perintahnya keluar berarti itu menjadi akan tuh pada waktu itu menyerong serongan gawe karena di situ seorang tergantung seorang anak nyaman ikam jo anak sakit ikam jo kada yakin ikam jo anak sakit ikam jo nangka kayak ini mana yang mandar nyakanya kawan pada butang sini jadi aja coba tuh hutang seronganan menwani kokotan itu mau keyakinan kada ada peraya baras kada ada aman memasak di situ mau uji kan orang di padang situ ilmu yang didapat ilmu fikih ilmu hadis Quran ya malakan orang sambil gawean hari-hari berumah berkabut tuntung berkabut masuk waktu masuk ke lampau bayar Allah ingat pak latih ingat gitu bodoh melatih ingat bila kada ingat stop mun nyawa dia di sini mati ngampun
namanya nyorongan, nang di hutan, nang di gunung, nang di pinggir laut, itu aja 40 tahun belum tentu tujuan. Ada kita namanya bodoh, nah cocok sudah ya. Kalau kayak bubuhannya tuh bodoh lagi melatih, nah jangan ngambil banyu, bagarak aja balok. Kecuali ini bujur ingat doa Allah sudah. Ingat lawan Allah hatinya, ilmunya pulang kayak apa ini mengambil lawan si guru muka dua guru berarti ada alim orang belajar berguru contoh ikan pada sama ngaji belajar lawan guru mengaji bisa lah berarti ilmu yang ikan pakai sesuai dua si guru soalnya belajar suluk tapi kada alim kada awal. Makanya suluk ini di atas orang alim dulu hanya sul mau ikam bodoh umpama bodoh nih kada suruh belajar kada suruh guru lalu apa nih ikam bodoh akan toh nah melihat orang bodoh jodoh kayak itu dia malakan ya nah, kada mau kurang syarat harus toh kurang syarat makanya orang suluk ini atau saling ini alim dahulu pikirnya alim, ilmu hatinya alim, kalau kuyuban dulu, nah kuyuban itu berdoa itu kan alim, pikirnya bujur, rukun Islamnya bujur, ilmu hatinya bujur, tauhidnya bujur, itu barang dulu nang bujur. Kalau kayak berbuahnya itu tadi tentu bukan ke pemaan. Ada belikan kita kecuali dapat perintah hanya kalau nyampe siang ke rumah sampai waktu masuk lampau wudhu sebagaimana ilmu nantinya sebelum tulak sebelum tulak itu ilmu dicari dulu modalnya buahnya itu wudhu pada waktu ma'amalakan itu nah sudah alim lah arti alim ini keburu sudahnya wudhu lalu dinya dari wudhu itu hendak ngambil salik dari wudhu nantinya belajar lawan si guru wudhunya digawi sulungnya dipakai itu wudhu pertama bisa 5 jam itu hanya duduk nah ada semudah nah orang suluk kalau orang alim paling nyaman di orang alim ikan bungol masalah tauhid belajar 2 guru tauhid paling laos 3 tahun paham alim tahu alim sudah tapi mengamalkan balo hanya alim aja kayak bubuhannya nah saling gini orang bodoh kan kayak kita banget ini bodoh ingatan pertama gurunya kayak apa ngajari bodoh mengambil bodoh ingatnya gurunya bahari ngajari anak bodoh berarti sedikit kayak ini menurutinya nah orang salibnya menuruti satu guru kayak ini ngajari berarti sedikit tuh timbulakannya kan gurunya di hadapan kecuali gurunya ambil banyu hanya ini mengambil banyu juga jadi melatihnya makanya belajar itu apabila belajar praktek mata jangan terpajang taringan jangan sampai kada mendengar kenapa udah kada mendengar kan suara si guru apabila itu belajar ilmu praktek mata kada melihat taringan kada mendengar lalu kaset itu kosong lalu itu kayak banyak membanyak menghadirkan si guru ini tadi suaranya aja soalnya kan tapi mendengar belum lagi hanya kayak itu belum lagi suluknya ingatan lawan Allah belum lagi sudah ingatan lawan Allah belum gurunya kayak gurunya untuk melajari seorang nih pada waktu guru melajari wajib melihat apa di sini kayak itu kayak ini ya kada mengambil banyu lagi kecuali melihat seorang sidin mengambil
banyak hanya seorang ambil cok imaman ngarannya. Apabila kada ingat kan hilang bayangan gurunya, hanya sakasuhan muhajinya dapat hilang bayangan gurunya, ini kada menerusakan lagi bahwa satu basuhan aja kada lagi menerusakan basuhan kedua apabila ini kada melihat lawan gurunya membasuh muhan yang kedua. Ada mau ini bodoh. Mas siapa ibarat orang sembahyang, siapa yang diimami? Kamu sembahyang kada tahu orang imamnya suaranya kada mendengar suara imam kada, melihat imamnya kada. Siapa yang imami? Ujar imam Allahu Akbar, ika pada mendengar Allahu Akbar lah kada lah, berarti kada terhitung berjamaah. Mbak orang sudah nang imam takbir membaca Fatihah sudah, membaca ayat sudah, rukuk 3 rukun pola sudah nah, tidak 4 sudah, seorang kada mendengar kada dihitung berjamaah. Nah itu orang-orangnya itu sembahyang itu apalagi nang belajar hadrat nanti. Nah itu apabila nangka itu digabung dari ikam guru lawan ilmu guru ikam sesuai ikam belajar ilmu praktek jangan bapajam, ilmu praktek jangan talinya kada mendengar. Contoh ikam belajar baca Quran praktek orang ikam ide untung sidin di mana ilat sidin nyambat huruf talinya ikam lang yang pasang kayak apa minyak keluar dari untung sidin. Jadi seorang di rumah tuh hayal, pulang dihayal. Seorang naik ke rumah sidin, duduknya seorang tadi di mana di rumah sidin hayal, pulang dihayal dibulikakan kaset tuh. Itu ngarannya karena ujung-ujungnya ikam panah lawan sigur. Apabila panah lawan sigur, kada lawas kan karena panah lawan Rasulullah. Ini kada belajar praktek mantep, sampai gurunya gurunya tajud guring mendengar aja si guru ada aja kalau beli ke rumah ya nang ujar Nabi sallu amara aitumuni usalli, sembahyang lagi kamu seolah-olah kamu melihat aku nang sembah. Guru itu makam rasul. Ada rasul tuh si guru dapat ilmu menyampaikan rasul orangnya. Apabila lawan si guru ini tadi kada lawas kan ikam, nah ikam lihat itu, nah ikam hayal tuh kan lain si guru lagi, tapi rasulun sebelum timbul. Ada ilmunya kan, makanya orang yang salih kan tuh alim dahulu, buka ke gunung, buka ke laut. Di laut karena jadi nelayan hari-hari ini turun pagi turun kan cari uang, sore boleh masuk waktu di mana tempat situ beribadah. Inya keyakinannya apa? Anak inya yakin bahwasanya seluruh urusan dunia akhirat agama semuanya lawan Allah, bukan lawan kita. Kita ini hamba lalu ingat dahulu lalu meminta. Jadinya kadang-kadang takutan turun pagi nang suluk tadi, nang orang suluk di laut, nang di pantainya bagaimana turun pagi pakai perahu. Nah dulunya Allah turun, ingat berdoa turunnya. Masalah di waktunya kan mikirkan lagi ini urusannya lawan tuh. Aku minta aja lagi minta tolong lawan tuh. Masuk waktu beribadah ini di tengah laut itu di atas kapal tadi. Karena waktu masih waktu mencari dunia sore di kapal masuk waktu wajib itu pun di kapal tuh sambil ingat lawan Allah, ingat lawan ilmu sigur sembahyang.
tawas orang angkata itu ada yang 10 tahun 20 tahun 30 tahun tergantung inya, tergantung Allah, tergantung usaha inya, tergantung kekuatan inya malah melatih. Mau kali dilatih ada mau tuh banyak tuh di sungai ikan naik akan, tapi ikan badannya naik lah. Ada mau kada ikan juga. Nah itu tuh. Kalau sudah orang nang saling ini tadi diberi oleh Allah Ta'ala, lalu hatinya ini tak keluar nang lain pada Allah. Imba sudah nang lain tak keluar pada Allah, Allah menghadap-akan lawaninya macam-macam karamat. Anak apa ini? Anak gerabang. Jadi anak apa aja? Inna ma'amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa ini? Jadi tapi bubuhan orang salih ini kadang kayak kita bang. Mun bapak tuh mencari upah, dapat ada karamat ambil itu ke seorang. Kalau bubuhannya ini karamat tuh pada main lah. Dari awal aja ini sudah bersandar lawan tuh Tuhan minta tolong lawan tuh Tuhan, dari bayi pada minta tolong dapat karamatnya kan ambil bapajinya. Umpama karamat juga mati kada bakara ada bawah jo. Nah cuman iya itu orang latihan malah melatih suruh ini nah, iya. Tapi orang suruh ini alim dahulu, kada alim kada enggak Allah. Sama kayak orang tua ajan, antara ajan dua kamat wajib talawas ajan, wajib tak panjang ajan waktunya ketimbang komat, jangan terbalik tak panjang komat Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna, itu kepanjangan amat tuh cukup kayak ini Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah hayya 'alal sholati hayya 'alal falah qad qamatis shalah. Umpama ada lagu-lagu berarti ajan tuh mana dipanjang kenapanya dua kali itu nang panjang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Dua kali panjang. Muqamat jangan sama nang kayak aja, karena kamat itu sekali ya kali aja. Umpama ajan 10 menit, kamat 5 menit separuhnya. Jadi dirasa-rasa lah, umpama ajan 5 menit, kamat 2 menit setengah, jangan terbalik. Banyak kamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, jangan boleh entah wa asyhadu tapi sudah padat di la ilaha illallah. Jadi kamat ini hitungannya dua kalimat dihitung satu. Kalau ajan satu kalimat dihitung dua. Contoh asyhadu an la ilaha illallah, ajan asyhadu an la ilaha illallah kan asyhadu an la ilaha dibaca 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah artinya asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Anu ajan kalau kurang kamat
dua kalimat diulang satu. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jangan kayak ini, asyhadu an la ilaha illallah lalu wa asyhadu anna itu pagat kalimat. Apabila pagat ada usah buat waw itu ditinggi. Nanti enggak. Waw itu dibaca apabila dua kalimat dibaca jadi satu. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Koma. Hayya 'alal falati, hayya nanti ha sambung ulang sebagaimana asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu itu jadi satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Stop mana? Hayya 'alal sholati, hayya 'alal falah. Bersambung ulang. Itu kaman dua kalimat dibaca sekali. Kalau ada satu kalimat dibaca dua kali. Muka dia kan kawakan orang paham atau bilang kalau bisa kalau tahu ajan misalnya tak. Dia ajan itu kita kawan pulang durasi waktu. Nah anak alim, anak saleh lah. Nah ini jadi kamu berubut kan ya antara ajan dua kalimatnya tak berubut. Baca ilmu ibadah luar itu berubah. Contoh orang ajan, kalau orang ajan ini kan satu diulangi dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia mau kasih laguan, lagu polos. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang angka dua. Bacaan angka dua panjang. Bacaan pertama asyhadu an la ilaha illallah. Itu angka duanya wa asyhadu an la ilaha illallah. Dipanjangin sedikit. Itu pulang asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu angka duanya pulang wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedikit berarti hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Sedikit panjang hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Berbuntut sedikit. Kalau kamar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kasih laguan aja tak ada apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jangan diputus. Jadi dua kalimat syahadat itu kamar jangan diputus, sambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kan kalau ajan ada huruf waw, kalau qamat ada huruf wawnya. Ini kan kadang diulang-ulang. Hayya 'ala sholat dan hayya 'ala falah pun bersambung qamat dan dipisah. Hayya 'ala sholati, hayya 'ala sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu. Tuh pulang. Tuqad qamatis sholat. Jadi kamat ini satu dua kalimat disambung jadi satu. Hayya 'ala sholat dan hayya 'ala falah disambung. Contoh hayya 'ala sholati, hayya 'alal falah. Jangan hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah. Kira orang ajan. Nah, jadi orang tamat tuh hayya 'ala sholati, hayya 'alal falah. Langsung sambung jadi orang tahu tamat orang minta. Amun ikan makai hayya 'ala sholat,
hayya alal falah, aku ajan itu ajan amat kan. Nah itu tak salih nanti. Artinya sebelum ikam salih alim dahulu. Kayaknya kan apabila sudah alim hanya salihnya ini ya kayak tadi dari ajan kan kawan salih itu kurang suluh itu dari ajan nih kawan. Untuk sebab ajar, tapi sudah alim dulu di bidang azan berguru juga nih. Jadi gurunya tuh menyatakan bujur baca nikah ini sebutannya bujur, berarti lolos di bidang alim membaca belajar azan. Masalah suara itu urusan Tuhan. Ada suara tarik di kambing tarik di bun, untuk ada yang kayak kambing ditarik di telinga, mau ya. Ada yang kayak kambing ditarik di punggungan, hai salah ada juga itu urusan Tuhan. Yang penting bacaannya jujur. Kalau nanti suara itu ulah-ulah, tentu suara itu urusan tuh kayak Obama lagi lantas suara sudah tua gigi panculan. Kalau short situasi menjadi satu apabila bangin kadang-kadang bibirnya sofa, tapi kalau bangin bergerak bibirnya giginya ada deh. Kalau orang sudah alim di bidang kalimat ajan tadi, lalunya salih di situ. Nak aja ingatnya Allah. Hingga sudah ingat bahwa Allah diingatakannya perang ilmu, bahwasanya belajar lawan sibuk tentang ajan. Diingatakannya gurunya nama ngajari ajan, dari cara guru berdiri ngajari ajan, cara guru mandak tangan anak ajan, cara guru muntung sidin kayak apa, kan wajib. Makanya ilmu praktek ini jangan berpajang dan jangan bertunduk lawan telinga, jangan tertutup. Kenapa? Karena dia memandang si guru itu, ikam karena bayangan si guru itu wajib ikam hadirkan terus pada waktu itu karena menggauli ibadah di rumah ataupun pada waktu mengamalkan ilmu setiap hari bayang ajan ikam ajan di masjid, ajan di kantor, wajib belum hadirkan si guru. Hanya seorang ajan, guru belum ajan akan hanya seorang pada waktu belajar itu dihadirkan dulu. Seorang belajar sering belajarin ajan gini. Kadang-kadang boleh ajan lu seorang kajulah tanya seorang mendangan suara si guru nang ajan berdoa dulu. Makanya pada waktu belajar itu juga boleh bapak. Halo, ingat sudah lawan Allah, lawan guru pulang baru hadir ulang hati nak menimbulkan. Sampai guru ngajari ajan berarti sedih maka ini, tangan sedih maka ini, untuk sedih maka ini, dihayalnya. Badahayalnya diturutinya kayak bapak di sepuluh, maksudnya dihayalnya gawinya belum ajan lagi, dihayalnya pulang untung guru baca kayak ini, dihadirakannya ingatan pada waktu belajar dahulu dihadirakannya diputar di bar kaset itu diputar ulang oleh si kurang ajan ini diputar. Ada ajannya kecuali mendengar suara guru ujian pada waktunya belajar itu 2 hari yang diputarnya Allahu Akbar, pandangannya pandangan si kurang mengajar nih, pandangannya nang mengucap Allah Akbar itu suara si guru hanya Allahu Akbar juga itu orang. Nah, jika hendak panah lawan Rasulullah, itu caranya. Menikah anak dua nabi, dua mimpi lawan nabi, nah itu caranya dong. Si guru ini adalah kataraan paling bawah. Menikah lawan si guru itu nah, kalau mahayalakan mahadirakan, maka itu juga kan Rasulullah menikah. Mau si guru mau mahadirakan kan Rasulullah hadir kayak itu juga. Makanya kenapa jadi ilmu praktek itu jangan berpajang dan telinga jangan sampai mendengar dan pikiran jangan ada fokus. Karena itulah latihan hikam, karena itulah latihan hikam hendak kami mimpi lawan nabi melalui si guru itu. Hikam 2 nabi ada nak semuanya lah. Semuanya. Pemimpin bang
Si guru itu belajar lawan guru ajan belajar lawan guru ajan, guru ajan ini belajar lawan guru ajan jo, guru ajan yang di atasnya belajar lawan guru ajan belajar guru ajan sampai akhirnya kepada Rasulullah. Salah-salah jadinya berantai orang. Amun seorang karena pemahaman makanya ilmu suluk itu alim dulu atau ajar bujur sudah bacaannya bujur imba itu salih pulang suluknya kayak besiku itu oh ajar sini kayaknya batas ini ngajarin ibunya sok itu seorang pada waktu belajar tuh seorang kan dulu jadi guru mendengarkan salah jadi kebacaan kita nah bujur kayak bacaannya nah pada waktu saya itu kan sih seorang mendengarkan dan ide karena memandang pada waktu guru memberi praktek itu sama kan seolah-olah memandang pada Rasulullah karena nambah sifat mengajar itu cuma Rasulullah menangkap kain kada jangan harap mimpi lawan nanti jadi ke pesawat 10.000 itu pesawat kan nggak tahu kuncinya orang bisa pesawat kada banyak karena kayak itu dikawin orang bayang dihadirannya gurunya bahari belajar sembahyang siapa bodoh di mananya belajar bodoh dihadirannya bayang belajar Al-Quran guru siapa namanya itu dihadirankan itu artinya bukan dihadirankan guru karena doa pada waktu makanya pada waktu belajar itu talingan mata jangan sampai jangan lapas berbeda lapas kan pada si guru ilmu praktek lalu kan boleh kalau itu mahayal itu kan membayangkan apa lagi umpama jika pada tercanggih si guru 5 detik tak apa ngaranya hilang kaset itu kayak suara ada catatannya situ suaranya ada bentuk berupa ada kenapa itu ya Rasulullah al ilmu bita'allumi la bina sabit ilmu itu didapat karena dituntut bukan karena keturun itu pemahaman Al-Quran mengatakan innama yasyallahu min ibadihil ulama kalau takutan lawan Allah Ta'ala itu cuma para orang-orang nambah isi ilmu bukan ada ilmu takutan lah ada takutan walaupun ikamnya serumah 2 orang alim tapi kan ada belajar karena mau jual alim atau bini orang alim sebentar tapi ada belajar tahun si laki ada alim jo alim jo al ilmu bita'allum ilmu itu belajari bukan sebab katurunan dada katurunan itu lagi-lagi sudah bersunah kayak Nabi jadi kan jangan tipu kalau ikan bahwa mengarah alim itu orang tuh belajar orang alim itu karena bukan karena keturunan kalau keturunan si A keturunan Habib kan ada Habib apakah sama aja kayak kita ada kan kalau karena Habib ada Habib itu sama aja pembeliannya ada belajar sama aja kayak kita kalau soal alim abahnya nih alim anak ada belajar kita alim lah kalau soal ngalih Nabi Nuh anaknya kan Nabi apa anaknya ada akon taat lawan tuh memisah diri lah Nabi Ibrahim Nabi abahnya tukang pula pak atau berarti ilmu itu seorang jo mencari ada nambah harap keturunan lagi nama keturunan angka 1000 nama nurunin kayak jadi lama
lemek keturunan siapa aja itu lama orang lemek karena keturunan meninggal segala keturunan ilmu itu menikah menuntut dan menuntut itu syarat dulu yaitu berdoa pulang dan diberi Tuhan paham dan ilmu itu minta loh Tuhan. Al ilmu bita'allume ikam yona menun kaitu orang suruh tadi ikam yona malah latih biar ikam bakarak dua wali bakarak aja enggak ada nama seorang yang jual ada mau jual pak walinya kayak apa mana wali satunya anaknya kawin seikon binian wali satu namanya emang jadi kan karak jadi wali juga wali dua tuh karak dua sudah anak kawin kan jadi emang jadi kurang alim tuh karena kalah kadis nah keturunan tapi ada belajar kada mau jo kalau abahnya alim anaknya banyak ada belajar kada mau jo dan dapat jangan tertipu ini kan ada orang Jabar kan alah Habib kan nggak ada belajar unggul jo juga kan sama jadi ujar Rasulullah al ilmu bita'allum ikam juga mau saya belajar imba belajar la binasabin bukan karena dengan keturut ikam nggak belajar karena belajar dalam rumah ada orang alim yang nggak belajar makin alim nih kan pada alim nggak ada belajar kan punya Nabi al ilmu bita'allum ilmu itu dengan sabab belajar orang kafir tapi belajar ilmu Islam banyak aja bukan orang kafir yang alim-alim kayak dokter siapa yang lawas mengaji di Makkah orang mau kafir bedanya ini kan masuk Islam benar cuma ilmunya harap benar juga artinya ilmu ini kalau dituntut asal kurang menuntut mau alim ada keturunan melahir alim banyak alim orang alim tidak ada anak-anak lagi lahir karena dilajari Pak kami disunati Bapak Ju dilajari Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Ayub itu kan Nabi Ayubnya Nabi dan Rasul bininya ada mau empatnya Nabi Ayub artinya ada jadi orang baik anggapan Nabi Ayub itu alim Nabi tidak belajar kafirnya Nabi Ayub itu bisi bini hampir 100 kan itu syariat agama tadahu syariat dahulu syariat Rasulullah 4 neta anu janda aja mama unda aja masalah babi ini buahnya mama kan sampai Ayub 100 cukup garang itu nyawa ini madakan itu aja nada aja nah bajalan kena singkat sudah haring itu apalagi 100 muha 100 saya ikut penting kau 2 hari 2 malam apalagi kalau pada kamu